jangan mudah bagi Anda WNI mengajukan protection visa karena implikasinya kepada hak Anda sebagai warga negara nantinya. Untuk pulang khususnya ya, karena yang urgent biasanya untuk pulang. Silakan kirimkan paspornya ke KJRI Sydney. Kita bisa berikan perpanjangan darurat. Kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia di luar negeri adalah melakukan lapor diri. Mas Dana pegang tuh brosurnya. Segera lakukan lapor diri karena ini merupakan kesempatan bagi Anda jangan sampai menyalahi itu. Karena apabila Anda melanggar, tentunya implikasinya bagi Anda sendiri, bagi sponsor Anda di Australia, ketika Anda sampai ditangkap, dideportasi, Anda sendiri nanti di Indonesia akan mendapatkan konsekuensi-konsekuensi. 5, 4, 3, 2, 1, action! Halo guys, selamat datang kembali ke channel YouTube saya Ardana Gumai di Ardana Gumai TV. Nah, hari ini ya, tanpa basa-basi, saya sudah menghadirkan dari salah satu pejabat KJRI Sydney, tepatnya di bagian atase imigrasi Indonesia yang ada di Sydney, Australia, dengan Mas Majid. Oke, Mas Majid, apa kabar Mas? Baik, terima kasih Mas Ardana Gumai, terima kasih for inviting me to your YouTube channel. Pokoknya pada para pemirsa setia YouTube channel Mas Ardana, stay tune, selalu saksikan channel YouTube Mas Ardana Gumai. Thank you Mas. Guys, kali ini ya saya datang ke KJRI Sydney ingin bertanya banyak sekali ya hal yang mengenai tentang kependudukan ataupun apa ya Mas ya, kalau kita bisa bilangnya haknya warga negara Indonesia ini kan nggak hanya paspor, kekonsuleran lah ya, keimigrasian. Oke. Nah teman-teman ya, kemarin itu di Sydney Australia ini ya terjadi lonjakan yang namanya pembuatan paspor ya, sampai antrinya tuh lama banget. Nah ini kan banyak nih teman-teman yang nge-DM ke Instagramku bertanya ya, waktu itu kenapa nih bisa sampai lama banget gitu kan. Itu salah satu yang akan kita bahas. Tetapi sebelumnya nih, aku juga mau menanyakan Mas Majid ini, tugasnya itu sebagai apa dan sudah berapa lama nih datang di Australia? Mas, silakan Mas. Oke, thank you Mas Ardana. Saya sendiri tiba baru September 2021 last year, almost one year ago. Saya ditugaskan sebagai konsul imigrasi pada KJRI Sydney. Tugasnya apa saja? Tentunya fungsi keimigrasian KJRI Sydney bertugas yang pertama dan utama memberikan pelayanan di bidang keimigrasian. Itu pelayanan paspor, SPLP, visa, pelayanan kewarganegaraan dalam bentuk afidavit, pelepasan kewarganegaraan Republik Indonesia, pencatatan, dan lain sebagainya. Di samping aspek pelayanan, kami juga terlibat dan berperan aktif di bidang perlindungan hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang ada di Australia. Perlindungan ini ada pelaksanaannya dalam bentuk advokasi, himbauan agar WNI kita taat hukum, melaksanakan kegiatan atau berada di Australia sesuai dengan izin tinggalnya. Lalu juga kita memberikan perlindungan dalam bentuk dokumen perjalanan bagi warga negara Indonesia yang mungkin di Australia sudah tidak memiliki izin tinggal dan ingin pulang. Tentunya kita fasilitasi dengan pemberian dokumen perjalanan. Kurang lebih seperti itu. Tugasnya ya Mas ya, berarti termasuk bagian yang direpotkan ya. Karena orang taunya KJRI itu kan datang kemari itu untuk buat paspor gitu kan. Kemudian itu tentang surat-surat yang berkaitan dengan kewarganegaraan gitu kan ya Mas ya. Dan gini Mas, kalau kita merujuk ke beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu deh ya, kemarin tuh sempat di Sydney ini terjadi lonjakan dan sampai ada yang berbulan-bulan untuk membuat new pasport ya Mas ya. Nah itu penyebabnya tuh kenapa Mas? Oke, jadi tentunya para pemirsa memahami ya bahwa Australia sendiri hampir 2 tahun lockdown. Ketika lockdown ada pembatasan sosial di mana orang dibatasi interaksi untuk bertemu.
Selain itu juga border ditutup, orang tidak bisa bepergian ke luar negeri. Saat lockdown itu tentu banyak warga negara kita yang berada di New South Wales, Queensland, dan SA itu nggak kepikiran nih untuk renew pasport mereka. Iya. Keluar juga susah kan waktu itu. Iya, mau dipakai buat apa juga, traveling juga susah. Dan KJRI juga menerapkan pembatasan. Orang yang hadir ke KJRI itu sangat-sangat selektif lah. Jadi ya kalau ingin memperpanjang, kami memberikan fasilitas perpanjangan darurat secara manual, di mana paspornya dikirim, syarat-syaratnya dikirim by post, kita extend manual 1 tahun, kita kirim balik. Nah, paspor yang di-extend secara manual tersebut bisa digunakan untuk urusan perpanjangan izin tinggal, urusan perpanjangan izin kerja, selama mereka bisa memerlukan paspor yang masih valid untuk berada di Australia. Jadi, ketika border dibuka di akhir 2021, awal 2022, tentunya antusiasme masyarakat WNI kita berbondong-bondong ingin merenew paspornya. Pada saat itu antrian kuota layanan, tentunya kita harus sesuaikan ya kuota layanan harian itu dengan kemampuan SDM, kemampuan infrastruktur yang kita miliki. Saat saya baru datang kuotanya hanya 17, di bawah 20. Saya rasa mungkin kita bisa efisienkan bisnis proses kita, cara kerja kita, sehingga kita bisa tingkatkan kuota. Kita stretch sampai 30. Oke, ini per hari ya? Dulu Per hari, 17 per hari. dan sekarang meningkat ya, ada increase jadi? Saya tingkatkan jadi 30. Terakhir awal Juli ini kita tingkatkan lagi jadi 35 per hari. Per hari. Jadi ya sudah ditingkatkan saja. Orang yang ingin merenew pasportnya tetap tinggi. Jadi antrian yang dengan kuota 35 per hari itu sampai bulan sekarang mungkin November lah. November 2022. Ini jadi kalau kita hitung itu ada sekitar awalnya ya 3.600 orang yang berbondong-bondong ingin merenew paspor mereka dari bulan Juni mungkin ya, Juni sampai dengan Desember. Kami merasa dengan peningkatan kuota ini aja tidak cukup untuk mengurai antrian tersebut. Akhirnya kami buat gagasan Easy Passport. Easy Passport. Pada Apa tanggal itu Easy Passport? Easy Passport itu lebih kepada layanan paspor massal. Oke. Pada tanggal 2 Juli kita melaksanakan Easy Passport yang pertama. Kita layani 245 permohonan paspor satu hari. Walk in? Enggak, semuanya harus by appointment. Oh, Appointment itu secara elektronik, kita sebar link 2 minggu sebelumnya. Orang akses link tersebut, upload dokumen daftar, lalu dia dapat booking antrian untuk hari itu di jam berapa. Tapi ya kami efisienkan sekali, jadi sehari kita layani 245. Lalu kita juga tingkatkan kan kuota layanan harian. Pada tanggal 16 Juli kami laksanakan Easy Passport yang kedua. Itu juga melayani 245 permohonan. Nah, dari dua kali Easy Passport, lalu peningkatan kuota layanan harian yang tadinya 3.600, sekarang tinggal 2.700 sekian. Oh, udah berkurang itu lebih dari 1.000 kan ya? Hampir 1.000. Hampir separuh. Jadi ya di bulan Agustus nanti akan ada Easy Passport ketiga. September juga demikian. Jadi ya perlahan-lahan kami coba urai antrian permohonan paspor. Saya yakin semua pada ingin buru-buru lah ya. Tapi ya patut dipahami bahwa KJRI Sydney ini satu kantor melayani hampir setengah benua. Oh iya, itu kalau nggak salah 40% daripada luas Australia ini adalah wilayah kerja dari KJRI Sydney. Betul, dan WNI yang dilayani jumlahnya dari total seluruh WNI yang ada di Australia lebih dari 50%. Jadi ya mohon dipahami, pemerintah Australia saja layanan paspornya itu hampir sampai dengan 7 minggu. Padahal pemerintah Australia pastinya fully equipped dengan SDM, kantornya ada di mana-mana, infrastrukturnya juga mumpuni. Artinya ya mohon dipahami, jangan juga mendesak kami untuk segera prosesnya lebih cepat gitu ya. Sementara kami sendiri memiliki keterbatasan SDM dan infrastruktur. Tapi ya kami berupaya optimal, maksimal bahkan untuk terus mencoba mengurai lonjakan permohonan paspor ini dengan berbagai inovasi ya. Salah satunya tadi Easy Passport, lalu peningkatan kuota, lalu kami ke depan juga akan
meluncurkan beberapa gagasan-gagasan lain. Stay tune, nanti kita sampaikan kepada Mas Pasti. Argan. Thank you. Mas, kalau dibilang kan dulu itu 17 ya kuotanya untuk yang per hari Per ya, hari, by betul. appointment. Baik, appointment. Dan kenapa kalau dibilang 17 itu kan masih dikit, akhirnya ditingkatin jadi 35. Itu nggak bisa langsung ditingkatin menjadi sumpamanya sehari 50 atau 100 gitu. Nggak bisa gitu, Mas. Bisa aja, cuma nanti akan berdampak kepada staf kita. Staf Oke. KJRI ini ya tentunya jumlahnya disesuaikan dengan gazetting atau pengaturan kapasitas kantor ya. Oke. Jadi sudah di set bahwa fungsi imigrasi saya dibantu 4 staf misalnya. Ya. Ketika kita mau tingkatan kuota, tentunya kita harus tingkatkan nih SDM dan infrastruktur. Oke. Ya mungkin akan ngambil staf dari fungsi lain, sama seperti pelayanan Easy Passport. Kita kerahkan semua staf KJRI untuk melayani paspor saja. Apakah ini bisa kita deployment ini bisa berlangsung setiap hari ya? Tentunya Nggak bisa, nggak ya. mungkin karena fungsi-fungsi lain juga punya tugas dan tanggung Iya. jawab. Ada fungsi ekonomi, fungsi pensosbud, fungsi konsuler. Kalau semuanya dideploy ke pelayanan keimigrasian ya tentu fungsi yang lain jadi nggak jalan. Oleh karenanya kami bisa meningkatkan kuota mungkin saat weekend seperti Easy Passport Iya. tersebut. Kita bisa tambahan deployment dari fungsi-fungsi lain sehingga kita bisa lebih optimal dan kita bisa tingkatkan kuotanya, namun tidak pada saat hari kerja di mana Oke. fungsi-fungsi lain juga memiliki Sibuk. Oke. kesibukan. Mas, ini ada satu pertanyaan. Kalau apa namanya itu warga negara Indonesia yang ada di Australia ini memang untuk wilayah tinggalnya mungkin masuk ke dalam wilayah kerja dari KJRI Sydney. Tapi kalau contohnya nih, kita nih karena di sini mungkin di New South Wales ini penuh, terus contohnya saya ingin membuat paspor saya di Canberra, boleh nggak? Canberra tentunya KBRI Canberra memiliki wilayah akreditasi seluruh Australia. Dia bisa melayani semua warga negara Indonesia dimanapun. Tapi kalau KJRI atau KRI bisa Ya, juga? jadi ya secara prinsip pelayanan paspor itu tidak Online, berdasarkan domisili. Ya. Jadi ya secara prinsip bisa. Jadi apabila orang melampirkan bukti alamat New South Wales, terus dia mengajukan permohonan paspor ke Melbourne, tentunya KJRI Melbourne perlu extra effort untuk memverifikasi hal tersebut. Jadi ya lebih etis, lebih elok, lebih proporsional apabila itu diajukan sesuai wilayah akreditasi. Tapi kalau memang ada kondisi-kondisi seperti misalkan KJRI Sydney penuh nih, mau mengajukan paspor ke KJRI Melbourne yang lebih lowong atau KJRI Perth atau KRI Darwin yang saja ya. Secara prinsip nggak ada masalah. Mas, kalau tadi kan dikatakan kekurangan yang namanya sumber daya manusia, apakah ada terpikir gitu kan, tercetus ide yang akan melibatkan mungkin diaspora Indonesia yang ada di Australia ini? Siap. Ide ini sempat terpikir, cuman tentunya ada pro kontra ya. Ketika kita berurusan dengan dokumen-dokumen pribadi, karena dalam hal permohonan paspor khususnya, pemohon itu harus melampirkan akta lahir, visa itu kan informasi yang sangat sensitif ya. Terus paspor, terus proof of ID berupa driver license, bank statement atau utilities bill. Jadi data-data yang sifatnya pribadi tersebut bisa jadi kalau bukan konsumsi oleh publik, iya, betul. Tidak walaupun tersumpah mungkin. Seberapa jauh customer memberikan konsen kepada KJRI untuk mempercayakan dokumennya kepada orang lain. Ya, ini lain soal kan. Oke lah, customer mempercayakan dokumennya untuk kita proses. Karena kita memang lembaga kenegaraan. Betul. Tapi mereka tidak memberikan konsen, KJRI memberikan dokumen itu ke orang lain kan? Tentunya KJRI juga nggak mau nanti digugat oleh pemohon. Ada tanggung jawab moral. Betul. Jadi ini pro kontra. Sempat terpikir kita melibatkan masyarakat untuk membantu kita istilahnya memproses, mengurai antrian dan meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan. Tapinya tentunya kita harus pikir masak-masak sebelum melakukan hal itu. Ada langkah-langkah administratif dan langkah-langkah legal yang harus kita tempuh sehingga kita aman atau misalkan terhindar dari komplikasi-komplikasi di belakang. Seperti itu. Mas, aku sebentar ya mau make sure dulu. Berarti Mas Majid ini tidak tergabung di
Kemenlu ya? Beda ya? Oh, siap. Berdiri sendiri ya? Ini tadi aku mau bertanya itu sebenarnya. Bukan berdiri sendiri. Enggak, maksudnya lembaga Siap, ini. asalnya Oke. instansi asal ya. Instansi Saya asal. dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Tapi ketika kita ditugaskan pada KJRI atau KBRI, kita adalah bagian yang integral, tidak terpisahkan dari terintegrasi KJRI. ke Betul. manapun ya. Ketika saya ditugaskan oleh Kementerian Hukum dan HAM, saya bukan ditugaskan ke Sydney. Saya ditugaskannya ke Kemenlu. Oh, Kemenlu. Nanti dari Kemenlu keluar SK dari Bu Menlu, dari Sekjen Kemenlu Kemana? untuk menugaskan saya kemana? Ke Sydney gitu. Jadi ya saya adalah petugas yang diperbantukan di Kemenlu. Oke. Saya di sini lebih kepada ekspertis saya di bidang teknis keimigrasian, pelayanan keimigrasian, pelayanan kewarganegaraan yang memang merupakan ekspertis dari Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi. Selama di KJRI pun tugas utama saya adalah membantu kepala perwakilan dalam menjalankan visi dan misi perwakilan Republik Indonesia. Salah satunya adalah di bidang pelayanan, di bidang perlindungan WNI, ya seperti itu. Oke, jadi jelas ya teman-teman ya kalau Mas Majid ini fungsinya sebagai apa, tugasnya sebagai apa. Mas, previous country yang pernah didatengin sebelum ini apa, Mas? Untuk penempatan baru 2, Filipina dan Australia Oh, ini. Kumustaka. Mabuhay. Mabuti. Mabuti. Kuya. Kuya. So you understand little bit ya? Of course, I'm half Filipino. Oh, Oh, really? Enggak. Kababayan. Ya? Kabayan ya, Kabayan. Oke, dari tadi kan tegang nih teman-teman, jadi kita harus ada ice breaking dulu sebentar. Siap. Ya. Jadi Karena, kalau penempatan baru 2, tapi kalau penugasan-penugasan yang sifatnya sebentar ya, seminggu 2 hari sudah muter-muter lah. Oke. Untuk Asia sudah hampir semua. Untuk Eropa ke Swiss, ke Belanda, ke mana lagi ya? Jerman, ke Berlin. Kalau ke Amerika malah belum, Australia sudah hampir semua, Afrika juga belum. Dan di sini kira-kira berapa lama Mas penempatannya? Penugasan Di Sydney? 3 tahun. 3 tahun baru kembali lagi. Ya. Mas, ini kalau kita berbicara agak di luar konteks ya. Oke. Di luar konteksnya begini, kan banyak nih teman-teman kita nih dari Indonesia apply visa ke Australia dan itu selalu kena refuse. Sebenarnya ada nggak sih standar ukuran yang kadangan ini teman-teman kita tuh sudah memenuhi syarat semua nih ya, persyaratan atau requirements untuk student visa ataupun turis visa itu udah semua gitu kan dipenuhin, tapi masih kena reject juga, khususnya di tahun-tahun 2022 awal ini ya. Ya, kira-kira ada pandangan terhadap itu, Mas? Jadi visa keimigrasian secara umum lah ya. Ya. Masalah border protection, border management itu adalah kedaulatan negara. Australia tidak perlu memberikan alasan sebenarnya untuk meng-granted atau merefuse, mereject permohonan visa seseorang. Tapi Australia memberikan ini ya, reason-nya loh. Reason. Bagusnya begitu Australia. Kenapa nih dia apa namanya itu ke refuse ya? Dia got a refusal gitu kan ya. Ada tuh reason-nya. Apa reasonnya biasanya? Biasanya tuh financial, nggak genuine ya. Kemudian genuine. itu karena pekerjaannya, kemudian itu diragukan tentang kepulangannya. Oke. Makanya kan Iya. ya dibutuhkan itu dokumen-dokumen penguat gitu kan ya, seperti ada tiket kembali selama di Australia tinggal di mana, uangnya ada berapa, dan juga saya itu kemarin baru tahu beberapa minggu yang lalu bahwa kartu-kartu member kita, andai kata kita ikut nih di salah satu gym, kemudian tuh keagamaan, ada surat keterangan kita tergabung dengan organisasi-organisasi itu merupakan salah satu dokumen penguat loh Mas. Iya. Ternyata. Oke. Jadi dalam aplikasi visa sama seperti visa di Indonesia juga ya bagi warga negara asing, kita melakukan profiling terhadap orang asing yang akan kita datangkan. Oke. Tentunya dalam mendukung penggalian informasi dan profiling tersebut kita membutuhkan banyak data dukung. Iya. Ya tadi makanya Strong documents. Ya? that's correct, compelling evidence. Oke. Jadi semua data dukung yang bisa di-provide oleh pemohon itu kalau bisa disampaikan. Dan tentunya kita dilatih untuk melakukan
profiling terhadap integrity and genuinity Yeah. dari seorang pemohon. Ada indikasi-indikasi yang menyatakan dia tidak genuine, maka otomatis akan kita tolak. Oke. Dan alasan yang disampaikan oleh pemerintah Australia kebanyakan sih yang sifatnya subjektif ya. Oke. Kecuali kalau memang dokumennya kurang, dari bukti financial statementnya dianggap kurang, ya dia sampaikan kurang. Tapi lebih kepada misalkan not genuine, Iya. dirasa akan tidak pulang. Nah itu kan Iya, subjektif iya, sebenarnya. iya. Nah ini alasan-alasan subjektif adalah wujud dari kedaulatan negara. Bahwa negara berdaulat untuk mengizinkan atau menolak orang asing masuk ke negara tersebut. Tapi ya pada prinsipnya bagi warga negara Indonesia khususnya ya, saya sampaikan kepada pemirsa, ketika Anda mengajukan aplikasi visa, sampaikan dengan jujur ya, Iya. jujur, data dukung yang kuat, kalau bisa bahasa-bahasa yang compelling ya, meyakinkan istilahnya, meyakinkan sehingga Anda layak untuk diberikan visa. Dan Iya. yang kami ingin tekankan, ketika Anda berada di Australia, pastikan Anda tinggal dan beraktivitas di Australia itu sesuai dengan izin tinggal Anda. Iya. Visa di Australia itu banyak jenisnya, dan dalam setiap visa itu ada entitlement atau hak. Working entitlement, study entitlement, dan entitlement lainnya lah. Kalau memang di situ ada limitation atau bahkan no study entitlement, no working entitlement, No further stay. no further stay. Jadi Anda jangan sampai menyalahi itu. Iya. Karena apabila Anda melanggar, tentunya implikasinya bagi Anda sendiri, bagi sponsor Anda Iya. di Australia, ketika Anda sampai ditangkap, dideportasi, Anda sendiri nanti di Indonesia akan mendapatkan konsekuensi-konsekuensi lainnya. Seperti apa, Mas? Konsekuensinya? Pastinya pemerintah Australia akan sulit memberikan visa berikutnya. Oh, oke. Akan sulit masuk lagi ke Paspor Australia. berikutnya ya. Enggak, pertama visa dari Oh. pemerintah Australia. Oh, oke. Dari sisi pemerintah Indonesia, apabila Anda pernah dideportasi dari suatu negara, Anda ketika mengajukan paspor di Indonesia akan dilakukan proses BAP oleh kantor imigrasi. Oh, oke. BAP itu berita acara pemeriksaan. Ketika Anda dianggap melanggar ketentuan di suatu negara lain, Anda bisa dikenakan sanksi tidak diberikan paspor at least 6 bulan ke depan. Oke. Jadi Anda nggak bisa traveling tuh 6 bulan ke depan. Jadi ada konsekuensi-konsekuensi meskipun pelanggaran itu tidak dilakukan di Indonesia, tapi bisa jadi konsekuensi tersebut berdampak kepada ketika Anda berada di Indonesia nantinya. Oke, Mas, ini ya, saya mau tanya nih ya, kalau kita agak compare sedikit nih dengan negara jiran kita ya, Malaysia. Oke. Jadi kita bicara tentang masalah legal atau ilegal orang Indonesia yang berada di luar negeri. Ya kita nggak usah kemana-mana, Australia ya. Kan banyak nih orang-orang yang ilegal, orang Indonesia tinggal di Australia. Tetapi di Malaysia. bukan, maksud aku gini. Tetapi pemerintah Indonesia ini, kalau saya bilang itu masih sangat baik loh. Dikarenakan kenapa? Kalau orang Malaysia, ketika dia mendapatkan atau mengajukan protection visa atau bridging visa, mereka itu akan melihat yang namanya paspornya. Ya. Berapa lama lagi dia aktif, ya, berapa lama lagi dia akan expire. Jadi mereka kalau expired paspornya, mereka tidak bisa perpanjang di Australia, walaupun itu di kedutaan mereka. Tapi Indonesia ini kenapa masih memberikan keleluasaan, Mas? Kalau orang yang mempunyai visa bridging atau SWAKA, mereka masih boleh memperpanjang paspor. Sedangkan SWAKA itu minta perlindungan hukum dari negara yang dia tempati itu. Saya mungkin sedikit luruskan ya. Iya. Jadi kita tidak secara umum, Iya. kita tidak bisa gimana ya? Bagi Anda yang mungkin datang ke Australia terus mungkin tidak memiliki opsi lain untuk apply visa jenis lain, terus Anda kemudian memutuskan mengajukan protection visa kepada pemerintah Australia. Australia sebagai negara parti dari konvensi pengungsi dan protokol terkait pengungsi, memang mereka berkewajiban, mereka memiliki instrumen hukum dan instrumen keimigrasian dalam bentuk protection visa. Oke. Mereka memberikan bridging protection. Ketika Anda datang kepada KJRI Sydney,
terus mengajukan permohonan penggantian paspor atau paspor renewal, Anda akan kami periksa dulu. Oh, oke. Ada di BAP juga ya? Diperiksa, Oke. ya. Pada umumnya kami akan tolak karena beberapa alasan. Satu, Anda tidak perlu paspor untuk berada tinggal di Australia. Karena ketika Anda mengajukan protection atau suaka ke pemerintah Australia, custody atau kewajiban memberikan perlindungan kepada Anda ada di pundak atau bebannya pemerintah Australia. Anda tanpa dokumen perjalanan apapun, Anda bisa stay tinggal di Australia selama visa bridging Anda masih valid. Yes. Ya. Bahkan Anda dapat fasilitas-fasilitas dari pemerintah Australia. Anda dapat Medicare, Anda dapat ID ya, ID. Jadi ini yang perlu kita sampaikan adalah Anda jangan mudahlah mengajukan protection. Karena protection ini kan bahasa teknis, bahasa politisnya suaka. Kenapa Anda kenapa Anda lebih memilih meminta perlindungan pemerintah Australia ketimbang pemerintah Indonesia? Ini juga akan mengundang pertanyaan bagi kami, perwakilan pemerintah Indonesia, kepada Anda. Apakah Anda ketika mengajukan protection membangun narasi-narasi yang mungkin mendiskreditkan pemerintah Indonesia? Karena yang namanya protection atau suaka itu adalah orang-orang yang takut kembali ke negara asalnya. Karena takut persekusi, karena takut dikejar-kejar aparat, karena takut atau didiskriminasi. Seperti itu. Jadi ketika Anda memiliki bridging protection terus datang ke KJRI, kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apabila kami tidak melihat ada alasan pentingnya kami perpanjang dokumen Anda atau memberikan pelayanan-pelayanan kepada Anda, maka kami akan tolak. Kami akan minta Anda menghubungi pemerintah Australia untuk menguruskan dokumen buat Anda. Seperti itu. Benar. Jadi kebijakannya sama, kurang lebih seperti pemerintah Malaysia juga, Mas Ardana. Cuman ya kami harus melakukan pendalaman karena ada case by case di mana meskipun orang itu punya posisi seperti itu ya, kita masih memiliki sedikit kewajiban terhadapnya. At least misalkan orang itu punya anak di sini, terus punya keluarga, seperti itulah. Case by case lah. Satu lagi mau tambahkan ya, Mas ya. Karena kalau ada orang yang apply ke protection visa, itu berimbas ke keluarganya di Indonesia. Ya. Jadi keluarga-keluarga siblingnya mereka, ya bahkan orang tua ataupun yang masih ada hubungannya dengan mereka yang satu kakak, kemudian itu ada sertifikat of birth ya. Sertifikat of birth itu kan biasanya ada berkaitan dengan nama orang tua ya. Bapak. Nah, itu akan di teks ya, Nah, ini akan bisa terjadi penolakan untuk visa-visa yang di-apply oleh mereka. Betul. Gara-gara satu orang keluarga jadi korban. Setuju. Jadi ya tolong pikir panjang bagi Anda yang akan mengajukan visa protection. Jadi ini bukan serta-merta Anda memiliki izin tinggal lebih lama dan bisa bekerja di Australia. Tidak. Implikasinya lebih jauh kepada hak-hak Anda sebagai warga negara. Karena ketika Anda lebih memilih meminta perlindungan ke pemerintah Australia, maka pemerintah Indonesia juga bisa membatasi layanan-layanan terhadap Anda. Hak-haknya jadi betul. terbatas. Karena Anda ketika mengajukan protection pastinya Anda akan mengarang indah kadang-kadang. Ya, patut kami duga Anda membangun narasi-narasi yang mendiskreditkan pemerintah Indonesia. Otherwise, ngapain Anda meminta perlindungan ke negara asing? Gitu. Dan selain itu, pemerintah Australia juga bisa loh. Maaf, Anda datang ke KJRI, sementara pemerintah Australia menganggap Anda orang yang takut untuk kembali ke Indonesia. Ngapain kamu masih meminta pelayanan atau perlindungan ke KJRI? Ini akan bisa merevoke atau meng-cancel permohonan protection Anda. Mas Majid, ini kalau berkaitan dengan tugas Mas Majid di KJRI Sydney, artinya ada nggak nih kaitannya dengan kepengurusan seperti KTP, kemudian tuh sertifikat of birth, akta lahir ya, akta lahir, kutipan ya. Kemudian itu kayak untuk SIM dilegalisir, kemudian SKCK, apakah itu bisa dilakukan di sini dan apakah itu merupakan tugas dari Mas Majid?
Ya, yang pertama, layanan dokumen kependudukan secara umum ya, kutipan akta lahir, kutipan akta nikah, kutipan akta cerai, kutipan akta kematian, itu merupakan bagian dari pelayanan di KJRI. Jadi ya, pelayanan keimigrasian sendiri merupakan bagian dari pelayanan kekonsuleran secara umum. Layanan kebetulan KJRI Sydney memiliki fungsi imigrasi, jadi ya ada yang melayani paspor, affidavit, kewarganegaraan, itu visa, itu di fungsi imigrasi. Namun ya dokumen-dokumen lainnya, dokumen pelayanan kekonsuleran lainnya ada di fungsi konsuler. Jadi ya untuk tadi kutipan-kutipan tadi di fungsi konsuler, bukan di fungsi imigrasi. Tapi ya tetap itu KJRI melayani. Untuk translation of driver license dari Indonesia itu juga ada, itu di fungsi konsuler. Namun untuk SKCK, mohon izin ini kaitannya dengan otorisasi dari Kepolisian Pusat. Karena surat catatan kepolisian itu yang mengeluarkan adalah Kepolisian Republik Indonesia. KJRI Sydney tidak memiliki otoritas untuk mengeluarkan itu. Kami mungkin bisa istilahnya memfasilitasi data dukung untuk mengurus SKCK. Jadi SKCK tetap dikeluarkan di Jakarta, hanya saja data-data dukung, surat pengantar itu bisa dari KJRI Sydney. Jadi ya silakan bagi Anda yang membutuhkan dokumen-dokumen tersebut, layanan-layanan tersebut menghubungi KJRI. Kita sudah memiliki aplikasi registrasi online sebenarnya, Smart QR. Di situ juga ada informasi detail, Anda semua bisa mengakses melalui laman tersebut. Mas Majid, lengkap banget ya. Nah ini ada satu lagi Mas. Tahun lalu ketika Pak Heru Hasubullah masih menjabat sebagai konjen di Sydney, saya dan Profesor Judan, beliau merupakan Dukcapil Kemendagri, Dirjen Dukcapil Kemendagri. Kami mengadakan kolaborasi, kolaborasi dengan menggunakan Zoom ketika itu kan ya. Beliau sempat mengatakan bahwa dari tahun 2016 itu sudah ada kolaborasi antara Kemendagri dan juga Kemenlu dalam hal untuk pendataan diri. Salah satunya lapor diri ya. Jadi ini pendataan masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri ya. Dan juga akan diberlakukan yang namanya Single Identity Number. NIT. Ya, NIT itu satu. Tertentu. Jadi apakah itu sudah mulai berjalan? Karena kan kalau warga negara Indonesia yang ada di luar negeri ini ya, kadang kan mereka ada yang nggak punya KTP, ya. Jadi itu formnya kalau nggak salah, kalau nggak punya KTP itu 101 kalau nggak salah ya formnya. Dan juga kalau mereka nggak punya NIK atau nomor induk kependudukan, maka akan diberikan nomor induk tunggal. Ya, yang kodenya di depan itu 99, itu menandakan bahwa dia dari luar negeri. Dan ketika nanti pulang ke Indonesia akan diberikan NIK-nya atau KTP-nya. Nah, apakah di di KJRI Sydney ini sudah ada fasilitas itu, Mas? Siap. Mungkin ini pertanyaan untuk fungsi konsuler, namun saya bisa jawab sedikit. Bahwa penerapan single identity number atau nomor induk tunggal tersebut memang sudah lama disosialisasikan. Dan KJRI Sydney sendiri sudah diberikan infrastrukturnya untuk melakukan perekaman biometrik. Sebelum kita mengeluarkan NIT tersebut, setiap WNI itu harus direkam biometriknya, sehingga nanti bisa terekam terkoneksi ke database di pusat untuk di-issue nomor induk tunggal tersebut. Nanti nomor induk tunggal tersebut bisa dikonversi menjadi nomor induk kependudukan Indonesia. Hanya saja informasi yang saya terima bahwa masih ada kendala kesisteman di mana proses perekaman data biometrik yang dilakukan oleh perwakilan-perwakilan di luar negeri belum terkoneksi langsung ke SIAK, Sistem Administrasi Kependudukan di Kemendagri. Hanya ini masih menjadi pembahasan dan coba dicarikan solusinya sehingga ke depan KJRI Sydney juga bisa melakukan perekaman biometrik untuk pengeluaran nomor induk tunggal tersebut. Ya, kita akan infokan lah kepada Mas Andana apabila itu sudah up and running, sehingga kita bisa advise, himbau ke masyarakat kita untuk datang mengurus NIT ke KJRI Sydney. Tapi saat ini informasi yang saya terima masih belum bisa. Belum bisa ya? Berarti soon, Mas? Soon. Semoga masih ditangani dan masih
Mas Majidnya masih ada di Sydney Amin, ya. amin. Oke. Tapi ya mungkin saat ini yang merupakan apa ya, kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia di luar negeri adalah melakukan lapor diri. Lapor diri. Nah, Oke. Mas Dana pegang tuh brosurnya. Brosurnya. Segera lakukan lapor diri karena ini ini merupakan kesempatan bagi Anda untuk memperbarui data diri Anda di luar negeri. Ini implikasinya kemana? Ke pelayanan-pelayanan yang bisa diberikan kepada Anda melalui KJRI Sydney, dan selain itu memastikan Anda memiliki hak pilih ketika nanti tahun 2024 Ada election ya? Ya, ada general election, ada pemilu. Apabila Anda tidak terdaftar di lapor diri, maka kemungkinan Anda tidak akan nama Anda tidak akan muncul di DPT. Oke. Daftar pemilih tetap itu. Ketika Anda tidak ada di DPT, kemungkinan tidak bisa melakukan atau memberikan hak suara Anda. Sayang banget ya. Gitu. Memang. Mas, ini satu pertanyaan terakhir Mas ya. Sebelum nanti Mas Majid ngasih himbauan kepada teman-teman ya yang menonton channel ini, bagaimana caranya untuk membuat atau memperpanjang paspor ya. Mungkin ada langkah-langkahnya, nanti di akhir akan di Mas bantu informasikan. Ini ada orang Indonesia yang benar-benar butuh ataupun urgent banget untuk memperpanjang paspornya, tetapi dia nggak bisa ikut online. Sumpamanya dia nggak dapet jadwalnya di online tersebut, dia daftarnya, registrasinya. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan Mas? Sementara dia harus urgent, sumpamanya di Indonesia ada keluarga yang meninggal atau orang tua meninggal. Apa yang harus dilakukan Mas? Bagi yang urgent untuk pulang khususnya ya, Iya. karena yang urgent biasanya untuk pulang. Silakan kirimkan paspornya ke KJRI Sydney. Kita bisa berikan perpanjangan darurat secara manual. Nah, paspor yang kita perpanjang darurat secara manual itu bisa digunakan untuk urusan izin tinggal di Australia sama untuk pulang ke Indonesia. Oke. Tapi untuk pulang ya, Untuk pulang. untuk pulang ke Indonesia. Lampirkan tiket dong. Nggak perlu. Nggak perlu? Oh, oke. Untuk paspor itu kan nggak kita renew, paspor yang Oke. lama, tapi kita extend manual. Oke. Ketika dia di Indonesia, ganti paspornya. Di Indonesia kantor imigrasi ada banyak, Banyak ada banget. ratusan. Di Jakarta aja ada 7. Oke. Itu satu kota Jakarta ya. Iya, iya. Di Australia kan KJRI City mengurusi setengah benua, jadi nggak fair kalau misalkan kita dituntut cepat. Kalau di Jakarta ada layanan percepatan 1 hari. Oh, oke. Jadi Anda datang besok paspornya jadi, itu bisa. Syaratnya Karena apa Mas? sama, hanya ada PNBP tambahan. Seperti kalau di Australia itu ada expedite or express lane, maybe. Jadi itu ada PNBP tambahan 1 juta rupiah, itu biaya resmi selain biaya paspor. Nah, Anda silakan ajukan layanan percepatan. Jadi Anda bisa datang ke kantor imigrasi manapun terdekat dengan domisili Anda minta layanan percepatan, paspor besok jadi. Jadi itu solusi yang kita bisa berikan bagi yang urgent pulang ke Indonesia. Selain itu, kalau misalkan cuma buat liburan, silakan daftarkan melalui booking online kita yang kita miliki. Oke, saat ini jadwalnya yang tersedia misalkan November. Anda tetap bisa melakukan reschedule mandiri ketika nanti ada opening slot di awal-awal. Kita akan melaksanakan easy paspor yang ketiga nantinya bulan Agustus. Kita layani 247. Mungkin dari 247 orang itu ada yang memiliki appointment di Julai udah mau habis ya, Agustus, September lah. Ketika mereka sudah dilayani di easy paspor, tentu bookingan antrian mereka di Agustus atau September itu akan kita kosongkan, terbuka. Yeah. Jadi Anda bisa reschedule ke lebih awal. Oke. Jadi silakan pantau terus di booking antrian kami. Jadi Anda kalau misalkan cepat tuh bisa melakukan reschedule dan memilih tanggal yang lebih awal. Jadi bagi yang urgent sih kita punya solusi tadi. Tapi kalau cuma buat liburan atau cuma buat Sabar aja intinya. ya sabar-sabar lah, karena kita menerapkan aspek fairness ya. Ada orang yang sudah booking dari Januari, dari Februari, dari Maret, dapatnya Juli, wajar, mereka sudah lama. Tapi ketika Anda mau bikin appointment di bulan Juli, ya pasti slotnya sudah penuh nih untuk Juli, Agustus. Anda silakan pilih mana yang available, lalu lakukan reschedule nantinya ketika ada slot opening ke depan. Yang penting udah daftar dulu. Betul. Ya, yang penting daftar dulu teman-teman. Nah, Mas, ini udah di penghujung.
ada tips-tips? Oh, tipsnya tadi udah sebenarnya, cuman dipersingkat mungkin. Oke, betul. Oke, disimpulkan. Jadi ya terima kasih para pemirsa sekalian untuk pelayanan paspor. Kami sekali lagi mohon pengertiannya bahwa kami di KJRI Sydney ini berupaya semaksimal mungkin untuk mengurai antrian, untuk mempersingkat waktu pemprosesan yang tadinya 5 hari menjadi 10 hari. Kita berupaya maksimal pulang sampai malam, lembur, terus memberikan layanan akhir pekan adalah bagian dari upaya untuk mengurai itu semua. Jadi ya harap bersabar, harap pengertiannya. Kalau dibandingkan pemerintah Australia sendiri pelayanan paspornya bisa sampai 7 minggu. Ya tentunya kalau cuma nunggu 1 bulan ya masih wajar lah ya, masih wajar. Dan selain itu kembali saya tekankan, ketika anda semua datang ke Australia dengan visa apapun ya, pastikan Anda mengerti hak dan kewajiban Anda berdasarkan visa Anda. Di visa itu tertulis entitlement-nya. Kalau misalkan visitor visa itu tidak ada no working entitlement, Anda jangan coba-coba bekerja karena nanti ada konsekuensinya, baik itu di Australia maupun ketika Anda melakukan pelanggaran terus dideportasi, nanti akan ada konsekuensinya di Indonesia. Yang terakhir mungkin, jangan mudah bagi Anda WNI mengajukan protection visa karena implikasinya kepada hak Anda sebagai warga negara nantinya. Ketika Anda lebih memilih mendapat perlindungan dari pemerintah asing, maka pemerintah Indonesia bisa saja mengurangi atau membatasi hak-hak Anda sebagai warga negara Indonesia. Mungkin seperti itu Mas Dana, semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Mas Majid, makasih banget. Ini informasinya daging semua, Mas. Waduh, nggak ada jeroan ya? Nggak ada jeroan. Kalau itu kan kolesterol. Kalau ini aman, bisa menambah otot jadi muscle. Jadi teman-teman, cukup sekian dulu informasi dari saya. Dan terima kasih sudah menonton channel saya Ardan Dagumai TV. Dan tunggu vlog-vlog selanjutnya. Dan semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih dan assalamualaikum. Mas, makasih. Makasih loh Mas Dana. Iya.